Pencanangan zona integritas di Kejaksaan Negeri Simalungun merupakan langkah untuk mewujudkan keseriusan dalam meraih predikat WBK WBBM atau wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan WBK dan WBBM tersebut, khususnya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Lantas, seperti apa peran secara aktif dari Kejaksaan Negeri Simalungun untuk mewujudkan WBK dan WBBM tersebut? Dan inilah pemirsa dialog spesial Jaksa Menyapa bersama saya Siti Isneni Nur. Dan tentunya juga sudah hadir narasumber kita Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Bapak Bobi Sandri. Halo Pak Bobi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya Pak Bobi, sebelumnya terima kasih sudah bersedia menerima kedatangan kami di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Meskipun tadi kita lihat di sini lagi padat aktivitas ya Pak ya. Iya. Ya, baik Pak Bobi, untuk mengawali perbincangan kita ini, mengapa moto Kejaksaan Negeri Simalungun ini harus berjuang memperoleh predikat gitu Pak? Dan untuk menuju ini WBK dan WBBM ini seperti apa Pak? Untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan WBBM ini, kami harus menunjukkan kinerja kami, bahwasanya kami kerja tanpa pamrih dan bekerja secara profesional dan transparan. Jadi untuk sebelumnya kami mengenalkan bahwasanya ada slogan yel-yel dari kami, yaitu Kejari Simalungun Jaya, yakni jujur dalam tindakan dan perkataan, amanah dalam melaksanakan tugas, yuridis dan sejalan dengan hukum, andal dalam setiap tanggung jawab. Jadi untuk itu kami harus berjuang sesuai moto kami ini, jujur, amanah, yuridis dan andal. Baik Pak, lalu untuk menuju predikat dari WBK dan WBBM ini sendiri, perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan dari Kejaksaan Negeri Simalungun Pak? Ada 6 area perubahan dari kami. 6 area perubahan itu, yang pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua adalah penataan tata laksana, yang ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia, yang keempat penguatan akuntabilitas kinerja, yang kelima penguatan pengawasan, dan yang keenam penguatan kualitas pelayanan. Jadi 6 area ini harus kami ubah, di mana untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan memperoleh kejaksaan hebat. Lalu apa secara konkret yang dilakukan untuk perubahan-perubahan dari area tadi ini Pak yang dilakukan? Di sini kami mengenalkan ada tiga kegiatan yang kami unggulkan. Jadi kegiatan ini sebelumnya kami juga membentuk agen perubahan, membuat role model yang itu saya sendiri. Kemudian kami juga melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang ada di sini dan melakukan MOU dan pendampingan hukum untuk kegiatan itu sendiri. Tetapi sebelumnya lagi saya bilang itu adalah komitmen bersama antara kami semua, antara pegawai Kejaksaan Negeri di Simalungun dan saya sendiri. Artinya berkomitmen untuk bergerak maju dan transparan dan berubah menjadi hal yang lebih baik. Ya, lalu Pak, untuk mewujudkan ini semua, program unggulan yang digaungkan apa saja nih Pak? Ya, ini saya perkenalkan. Program ini kami ambil dari Marga. Dari Marga Batak ya nih Pak? Iya, Marga Batak, di mana kami sangat mengapresiasikan di mana tempat kami bertugas. Jadi program ini ada 3 marga. 3 marga ini yaitu pertama Sinaga, itu siap bina nagori dari jaksa. Yang kedua Sitinja. Sitinja ini artinya siaga tindakan Pak Jaksa. Artinya kami itu, nanti saya jelaskan apa itu Sinaga, apa itu Sitinja, dan yang ketiga adalah Saragi. Dari sekian marga di Batak ini, kenapa memilih 3 marga ini nih Pak untuk dijadikan nama program unggulannya? Itu tidak memilih, tetapi namanya itu agak-agak sesuai dengan program kerja kami. Jadi kami bukan memilih antara marga 1, marga 2. Cuma itu kebetulan
dermaga itu pas dengan prioritas kinerja kami. Mungkin Pak bisa disebutkan apa sih inovasi dari masing-masing program unggulan tadi itu Pak? Untuk ada di sini ada instrumen kami yang masing-masing adalah seksi-seksi, yang mana seksi yang pertama ini seksi intelijen. Dia ada program namanya Sinaga. Sinaga ini adalah siap bina Nagori, artinya Sinaga. Kami singkat Sinaga, di mana pegawai kami di bidang intelijen itu bertindak secara aktif mendatangi desa-desa dan melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan hukum dan melakukan pencerahan hukum agar para kepala Nagori bisa membuat ataupun menjalankan programnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kalau untuk Sitinjak sendiri Pak, gimana? Kalau Sitinjak itu siap tindakan jaksa, siaga tindakan jaksa itu berguna untuk laporan pengaduan. Laporan pengaduan baik itu untuk pegawai kejaksaan sendiri maupun untuk hal-hal yang melanggar hukum, baik itu untuk dari pemerintah, baik itu dari warga, antar warga beribut. Jadi kami bertindak itu sebagai tindakan utama untuk melapor, artinya juga bersifat aktif. Jadi kami mendatangi, misalnya ada suatu pembangunan ini dilaporkan sama masyarakat, oh ini nggak benar. Kami datang ke sana, langsung ke lokasi. Artinya bertindak sebelum ada efek-efek yang akan dapat merugikan keuangan negara dan efek lain yang lebih besar. Jadi kami bersifat preventif. Dan satu lagi, Saragih ini adalah itu di bidang Datun. Dia bersifat untuk melayani pelayanan hukum, baik itu pos pelayanan hukum gratis. Jadi pos pelayanan hukum gratis ini berguna untuk apa aja permasalahan hukum yang ditimpa oleh masyarakat. Jadi kami membuat pos pelayanan hukum itu di perdagangan dan nanti ada di Pemkap. Jadi ibu-ibu mau orang tua apapun ada permasalahan hukum bisa ditanyakan di situ. Nah, lalu Pak, apakah ada mungkin pelayanan publik lainnya ini dari Kejaksaan Negeri Simalungun untuk sampai saat ini, Pak? Ada, selain dari Videotron yang terdata, juga kami juga membuat hotline. Artinya ada pengaduan langsung bisa di SMS ataupun di WhatsApp, media apapun, dan kemudian kami mengaplikasikan hasil kinerja kami di media sosial melalui Twitter, Instagram, dan Facebook. Kemudian juga kami membuat pelayanan satu pintu, artinya ada apa-apa bisa masuk sini, dan semua pengaduan akan kami tindak lanjuti. Lalu untuk di masa pandemi saat ini nih Pak, bagaimana sih upaya yang dilakukan dari Kejaksaan Negeri Simalungun untuk tetap pelayanan publik ini prima kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi dalam kinerja kami juga memperhatikan protokol kesehatan yang sangat penting saat ini. Jadi itu adalah, bagi kami itu bukan hambatan, tapi itu penyemangat. Jadi artinya kami juga dalam melakukan hal-hal kegiatan tetap melakukan prokes, seperti misalnya kami mengadakan membuat APD, alat perlindungan diri seperti bilik disinfektan, juga cuci tangan dan masker. Artinya masyarakat yang datang ke sini tidak pakai masker kami berikan untuk mengadu, dan nanti kalau ada acara-acara itu kami tetap tidak lebih dari 50 orang dan tetap jaga jarak. Nah, kalau untuk dari pelayanan publik sidang online, ya, kan saat ini masih berjalan nih Pak, sidang online. Nah itu sampai saat ini apa sih kendala dan kelebihannya dari sidang online sendiri Pak? Kalau sidang online, kendala yang paling pertama, saya lihat kelebihan dulu lebih bagus. Ya, kalau kelebihan itu, pertama kita bisa lebih cepat. Yang kedua kita, maksudnya dalam hal-hal itu semua terekam. Artinya tidak ada, kalau ada kelupaan bisa disampaikan ke selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kita menjaga prokes, artinya kita nggak perlu bertemu orang dan tetap menjaga kesehatan kita. Dan habis itu lebih santai karena di tempat sendiri, lebih santai bekerjanya, nggak jauh, nggak memerlukan waktu untuk pergi.
Untuk kendala yang paling pertama adalah jaringan yang kadang-kadang rusak dari Telkomsel ataupun dari jaringan Telkom. Dan yang kedua adalah untuk pembuktian. Untuk pembuktian itu jika kita online ada keraguan-raguan dalam pemeriksaan saksi ahli, saksi kunci, saksi mahkota, dan juga ada keraguan kita karena mimik wajah itu dari terdakwa sendiri dalam pemeriksaan. Jadi itu hal seni untuk dalam bersidang. Jadi agak susah kita orang ini bersalah dari tatapan mata. Kalau online itu agak terbatas. Baik Pak, ini kita kembali lagi ke 3 program unggulan tadi nih Pak, yang Iya. ada Sinaga, Sitinjak, dan Saragi. Iya. Nah, itu sampai saat ini penerapannya atau implementasinya sendiri seperti apa sih Pak? Sampai saat ini itu sedang berjalan. Mungkin untuk program Saragi yang di bidang Daton, pos pelayanan gratis ini yang belum. Karena sedang kami mempersiapkan lokasinya. Kami harus memperhatikan lokasi itu adalah lokasi yang ramai. Yang kedua, lokasi itu dapat dibuat sebagaimana bisa kita mengikuti protokol kesehatan, ada social distancing. Dan juga kami melihat kebutuhan di mana kita bisa menempatkan pos ini sehingga dia efektif untuk dilaksanakan. Baik Pak, masih banyak mungkin pelayanan publik yang ingin Bapak sampaikan, tapi tahan sejenak ya Pak setelah pariwara iklan berikut ya Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dialog spesial Jaksa Menyapa. Kami segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog spesial Jaksa Menyapa. Dan kami akan melanjutkan perbincangan kami tadi terkait dengan pelayanan publik dari Kejaksaan Negeri Simalungun sendiri ya Pak. Lalu Pak, dalam rangka pembangunan zona integritas ini tentunya harus dilengkapi dengan fakta integritas sendiri. Nah, poin-poin yang tersurat dalam fakta integritas itu apa aja sih Pak? Yang paling utama adalah komitmen bersama, yakni kami setiap pegawai termasuk saya menandatangani fakta integritas, artinya berkomitmen untuk transparan dan melakukan birokrasi bebas melayani. Kemudian kami juga membentuk SK pembentukan tim kerja, membuat menunjuk agen perubahan dan kemudian menjadi role model. Selanjutnya kami menyusun rencana kerja apa yang kami inginkan untuk memperoleh predikat WBK ini. Lalu untuk tentang tata laksana keterbukaan publik kepada masyarakat ini Pak, yang dapat dirasakan masyarakat sampai saat ini apa aja nih Pak? Keterbukaan publik yang selama ini kami laksanakan adalah pertama sekali pengambilan tilang secara langsung. Yang kedua, pelayanan terpadu satu pintu. Dan yang ketiga, pengantaran barang bukti langsung ke tempat tujuan. Nah, itu untuk penilangan tadi, itu secara online ya Pak ya? Bisa diambil sendiri, bisa secara online juga. Bisa secara online. Bisa lebih dijelaskan Pak, sederhana apa sih masyarakat dalam pelayanan publik tilang ini tadi Pak? Jadi masyarakat yang terkena tilang, mereka hanya mendatangi PTSP, kemudian diantarkan, bisa diambil langsung. Dan yang kedua, ketika dia dapat diwakilkan, tetapi tanda tangan itu diantar sama petugas kejaksaan. Karena di sini harus ada bukti fisik untuk pengambilan dokumen. Nah, lalu untuk proses pengembalian barang bukti, apakah hal itu sama seperti yang seperti tilang juga? Apabila nanti masyarakat merasa susah mengambil barang bukti, kami ngantar, dan juga ada namanya servis gratis dan doksmir untuk kebersihan barang bukti itu sendiri. Baik Pak, untuk memaksimalkan pembangunan zona integritas ini kan tentunya harus didukung dengan SDM sendiri nih ya Pak. Apakah kebutuhan organisasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan pegawai saat ini Pak? Jika dilihat secara teori, saya rasa di sini masih kurang. Namun kami tetap harus maju dengan apa yang ada, kami usaha untuk maju.
Oke, lalu untuk meraih predikat UWBK dan WBBM ini, upaya yang dilakukan Kejaksaan Simalungun agar terhindar dari perilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang, apa ini Pak yang dilakukan? Yang pertama langkah pertama adalah membuat pos pengaduan masyarakat. Pos pengaduan masyarakat itu langsung saya kontrol. Pos pengaduan itu bisa mengadukan pegawai kejaksaan atau jaksa sendiri yang melakukan tindakan yang tidak baik atau perbuatan tercela, dan juga bisa melaporkan hal-hal yang didapatinya. Misalnya dalam suatu desa ada penyalahgunaan dari kepala desa, dapat dikadukan ke situ. Nanti kami akan turun langsung dengan program kerja kami. Nah, lalu untuk pengawasannya sendiri nih Pak, agar meraih predikat UWBK WBBM ini, apa yang dilakukan Kejari Simalungun Pak? Untuk Kejaksaan Negeri Simalungun ini secara pengawasan dia ada waskat, pengawasan melekat. Jadi kami secara berkala seminggu sekali itu terus melakukan evaluasi. Dan saya setiap bekerja, setiap ada pekerjaan yang butuh keluar, saya selalu memonitor bagaimana ini, bagaimana itu. Dan kemudian dengan pos PPH ini juga kita dapat timbal balik informasi dari masyarakat. Nah, jika masyarakat menemukan pelanggaran kode etik gitu Pak, dari perilaku ASN Kejaksaan, bagaimana sih tata cara pengaduan masyarakat ini Pak? Mudah, cuma WA ataupun SMS ke nomor hotline kami. Nomor hotline kami ini di 0811 621 622. Berarti hanya tinggal menelpon ke nomor hotline tadi, masyarakat bisa mengadukan apa yang terjadi di lapangan ya Pak? Iya. Dan itu apakah mungkin langsung ditanggapi dari pihak kejaksaan Pak? Langsung. Secara cepat? Langsung. Langsung. Cuma artinya dengan kami 26 orang jaksa, itu akan kami langsung tangani. Cuma mungkin kalau kebanyak itu akan secara berkala. Pokoknya kami tetap bekerja. Itulah makanya tadi ada kekurangan SDM itu. Mungkin kalau SDM lebih banyak, kami bisa bekerja lebih banyak. Lebih baik lagi, ya. Sedangkan kami aktivitas sehari-hari kami dengan meneliti pengaduan yang tertulis, menjalankan perintah-perintah dari pimpinan, menjalankan aktivitas sidang, dan juga harus menjalankan hal-hal yang menjadi program unggulan kami. Ya baik Pak, ini kita berbicara tentang wilayah bebas korupsi nih Pak. Apa sih upaya dari Kejaksaan Negeri Simalungun untuk memberantas ataupun mencegah korupsi ini terjadi di wilayah Simalungun Pak? Yang paling utama kami akan mengadakan pertama sosialisasi. Setelah sosialisasi, mengajak mereka supaya taat hukum, tahu peraturan. Kemudian kami setelah mereka juga melakukan, kami mengajak mereka udah berhenti jangan melakukan. Kalau ada namanya kausalitas, ada sebab akibat. Tindakanmu ini dapat merugikan keuangan negara, misalnya negara rugi pada saat itu, kami suruh kembalikan. Dan kami belum pidanakan. Namun kalau juga hal itu dilarang ya, kami akan bertindak represif. Baik Pak Bobi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang wilayah bebas korupsi nih ya Pak ya. Dan tentunya setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog spesial Jaksa Menyapa. Baik Pak Bobi, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi terkait wilayah bebas korupsi nih ya Pak. Ya. Nah, dalam pemberantasan korupsi kan tentunya kejaksaan juga harus bebas dari pihak manapun ini Pak dalam penegakan hukum. Bagaimana nih Pak upaya dari Kejaksaan Negeri? Artinya dalam penegakan hukum ini kita tidak memandang sebelah mata. Artinya apa yang ada ini kita secara yuridis kita buat. Di mana semuanya itu apabila bisa juga diberhentikan apabila itu termasuk dengan kepentingan umum ataupun dengan hati nurani. Jadi kalau dalam intimidasi saya rasa kejaksaan tidak boleh diintimidasi oleh siapapun. Bagaikan lambangnya pedang ya begitulah, imbang kiri kanan dengan timbangannya. Nah, lalu untuk memberantas korupsi ini apa sih Pak kerjasama dari pihak KPK ataupun dari pihak kepolisian sendiri Pak? Kalau dari pihak KPK dan instansi kepolisian, kami sudah ada
MOU-nya sendiri itu dari pusat, dari Kejaksaan Agung. Artinya siapa yang duluan itu yang melaksanakan. Kecuali itu apabila berat itu nanti dilemparkan kepada yang lebih tinggi ini ya, itu secara tertutup. Misalnya di sini lagi ada ini masalah APBD yang melibatkan Pak Bupati misalnya ataupun Pak Sekda, itu berat bagi kami yang akan dilemparkan ke Kejati. Mungkin di Kejati itu juga aku melibatkan gubernur, dia akan melaporkan ke Kejaksaan Agung. Nah, untuk di tengahnya masif kegiatan korupsi ini Pak, pencapaian yang sudah dilakukan dari pihak Kejari sendiri apa saja nih Pak? Mungkin dari tahun 2020 hingga saat ini. Saat ini kita sudah ada untuk pengembalian kerugian negara dan sudah ada proses untuk naik daripada penyelidikan, tahapan penyelidikan ke penyidikan. Namun hal itu tidak bisa kita kembangkan karena itu menyangkut dengan nantinya untuk menindaklanjuti penyidikan ini, jadi nggak bisa dijelaskan di dalam publik. Nanti akan tahu sendirilah ketika kita sudah bisa untuk mempublikasikannya. Nah, untuk strategi sendiri ini dari Kejaksaan Negeri Simalungun agar akar dari korupsi ini selesai di wilayah Simalungun, apa mungkin Pak strateginya? Strategi yang paling utama kami melakukan sosialisasi masalah hukum. Kalau korupsi itu begini. Setelah itu kami memberikan peringatan, ini perbuatan pidana loh, ini harus ditempuh begini untuk ganti rugi. Kalau memang sudah tidak bisa lagi ya kami lakukan secara represif, hasilnya tindakan itu melalui sidang, ditahan, ditangkap ataupun dirampas kekayaannya. Nah, tadi kan untuk dalam pendaftaran zona integritas menuju predikat dari WBK dan WBBM ini Kejari Simalungun sudah terdaftar nih Pak. Lalu fasilitas pendukung yang didapatkan apa saja sih Pak? Fasilitas pendukung kami ya dengan apa adanya kami harus maju. Cuma kami ada pelayanan terpadu satu pintu. Ada kami menyediakan ruang lakasi, ruang dipersi, ruang penjara yang kami bagi-bagi, dan kemudian juga ada pos pelayanan hukum yang ada di kantor dan ruang koordinasi dengan para penyidik. Juga ada ruang menyusui untuk ibu-ibu dan membagi-bagi LP. Penjara kami ada ruang untuk pria, wanita dan anak-anak. Sedangkan ada juga ruangan terbuka untuk publik yang merokok, yang smoking. Lalu untuk perubahan signifikan sendiri ada nggak Pak? Perubahan signifikan yang paling pertama, kami ada 3 program unggulan, yaitu pos jaga desa itu yang kami beri nama Sinaga. Juga ada tindakan jaksa itu dalam merespon pengaduan-pengaduan, dan ketiga itu ada pos pelayanan hukum gratis yang belum ada, jadi ada. Dan juga kami menyediakan videotron itu terus untuk informasi publik, di mana pejabat struktural kami ada di situ. Artinya masyarakat jangan sampai tertipu, inilah jaksa. Nah, tadi balik lagi tentang pelayanan publik nih dari Kejaksaan Negeri, juga ada namanya program di dunia pendidikan ya Pak. Bisa mungkin dijelaskan apa program itu Pak? Di dunia pendidikan nih kami ada di peranan di bagian intelijen di masalah penerangan dan penyuluhan hukum, itu dengan program jaksa masuk sekolah. Cuma di masa pandemi ini kami juga melakukan itu dengan keterbatasan, kami melakukan itu dengan secara Vkon. Jadi kami melakukan itu Vkon melalui internet, jadi tidak berjumpa langsung dengan sekolah, karena juga sekarang ini tatap muka sekolah masih dilarang karena masa pandemi COVID ini. Baik Pak, terakhir nih, untuk meraih predikat WBK, WBBM ini apa sih harapan ataupun imbauan kepada mungkin pegawai ataupun jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Simalungun sendiri Pak? Saya minta dan saya sangat berharap mereka dapat berkomitmen untuk bergerak maju, untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan transparan dalam pekerjaan. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, kecuali memang itu memang untuk penegakan hukum dan bersifat profesional.
Baik Pak Bobi Sandri, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Simalungun ini bisa tetap dalam prinsip dan komitmen untuk penegakan hukum ya Pak di bidang korupsi, dan juga untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik yang prima agar birokrasi yang bersih, mungkin efisien, efektif, dan akuntabel terwujud. Baik pemirsa, demikianlah dialog spesial Jaksa Menyapa. Saya Siti Isneni Nur pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.